kakinya tekor ya, dan semua motor yang dirubah, jadi motor lama yang dirubah jadi DC, dia punya kelistrikannya, pastinya dia akan kelistrikannya pasti akan tekor ya, karena dia bertumpu pada aki yang kecil ini ya. Walaupun sudah saya tambahkan kapasitor di sini ya, ini kapasitor saya pakai 2, jadi paralel ya. Kalau ini saya sharing ini setelah saya rubah seluruh kelistrikannya menjadi DC. Sekarang masalahnya timbul adalah akinya tekor ya, dan semua motor yang dirubah, jadi motor lama yang dirubah jadi DC, dia punya kelistrikannya, pastinya dia akan kelistrikannya pasti akan tekor ya, karena dia bertumpu pada aki yang kecil ini ya. Walaupun sudah saya tambahkan kapasitor di sini ya, ini kapasitor saya pakai 2, jadi paralel yang 10.000 50 volt, negatif ke sini, positifnya ke sini ya. Dan kita lihat ini 10 volt 11 volt ini kurang ya. Oke, dan ini ya, ini pertama kita harus lakukan adalah membuka kabel di kiprok ini ya. Jadi kita coba buka ya. Nah, ini kabelnya ya. Nah, kita akan coba modifikasi di kabel hitamnya ini ya. Jadi ini kabel hitamnya ini adalah kabel yang memproteksi besaran voltase, besaran pengisian di aki ya. Jadi caranya kita menggunakan dioda, ini dioda 6 ampere ya, dan ini ringnya ya. Kemudian kita pasang seperti ini ya, kita pasang seperti ini. Jadi ini mengarah ke kiprok atau bolak-balik bisa, ini disambungkan ke kabel hitam tadi ya. Jadi fungsinya ini adalah untuk memanipulasi pembacaan daripada kiprok. Jadi dia akan memaksimalkan arus pengecasan pada aki motor Anda. Jadi gambarannya seperti ini. Ini kiprok ya. Ya, kemudian ini kabel hitam. Ya. Kabel hitam. Di sini ada merah, putih ya. Kemudian ini kabel hitam. Ini kabel hitamnya diputus ya. Kemudian ini kita pasang dioda ya. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita coba rakit dulu ya. Diodanya ini kita coba rakit dulu. Nah, ini sudah saya soldernya seperti ini ya. Ya, saya sudah berikan kabel. Yuk kita coba pasang di kendaraannya. Nah, ini seperti ini. Saya akan coba solder di sini, kemudian nanti dipasangkan ke sini ya. Nah, ini sudah saya solder ya, sudah kepasang. Sekarang kita pasang kiproknya ya. Sekarang kita coba tes apakah dia ada perubahan atau tidak.
tadi pada saat digas itu mentoknya di 13 saja ya. Jadi memang ada perubahan dengan manipulasi data ya ke kiprok sehingga pengecasannya bisa lebih baik lagi. Nah, ini saya coba hidupkan semua lampu. Saya coba gas. Ya, pada saat lampu dimatiin, semua aksesoris dimatiin, dia bisa 13-20. Ya. Menjadi normal kembali, jadi tidak ada masalah pada saat perubahan dari arus AC ke DC. Dan ini motor-motor karburator seperti itu, ketika dirubah dari AC ke DC pasti akinya tekor, kecuali casnya dinaikkan voltasenya ya, dengan cara manipulasi dari kabel hitam yang tadi saya tunjukkan. Nah, ini setelah saya jalankan 30 menit ya, hampir 30 menit, penunjukan daripada pengecasannya itu menjadi naik ya. Sekarang 13.25.26 ya. Nah, 26. Kemudian kiproknya ini agak hangat ya. Kemudian saya tempelin heatsink pendingin ya, pendingin bekas dari adapter ya, adapter yang rusak, adapter laptop ya yang rusak, saya ambil nih, kemudian saya tempel pakai lem besi ya. Jadi ini sudah terlihat normal ya. Kenapa ini harus lebih dingin? Ini sebenarnya nggak begitu panas ya, cuman saya khawatir ketika dia dinaikkan, pengisiannya dinaikkan, ini pastinya kiproknya ini pastinya panas ya, pastinya suhunya agak lebih tinggi ya. Kemudian saya tempel ini heatsink pendingin ya. Nah, ini kita lihat ini sudah naik lagi jadi 13.27 ya. Artinya apa? Memang akinya kemarin tekor ya, setelah kita rubah total jadi arus DC ya. Dan saya rasa semua motor karbo yang masih AC, dia punya lampunya ya, listrikannya ketika dirubah pasti tekor ya, nggak mungkin nggak tekor. Artinya full ya, full dirubah jadi DC ya, kecuali sebagian misalnya lampu kotanya saja yang DC, headlampnya enggak, itu mungkin nggak tekor ya. Dan ini kiproknya suhunya jadi normal ya. Jadi dengan adanya heatsink ini dia akan membuang panas karena kiproknya bekerja lebih besar ya setelah kita upgrade untuk pengisiannya ya. Nah, ini untuk bautnya ini harus benar-benar kencang ya. Oke, itu saja update saya. Kalau Anda suka, silakan like, komen, dan subscribe, atau silakan isi komen di bawah ini. Terima kasih.